Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Nadiwayuni, NIM 2011100303009. Saya dari kelas akuntansi syariah 1. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai makalah saya yang berjudul Peradaban Islam di Spanyol. Dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI. Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian sejarah. Sejarah secara etimologi berasal dari kata Arab yaitu sejarah yang artinya pohon. Dalam bahasa Inggris, pengertian sejarah disebut history yang berarti pengetahuan tentang gejala alam, khususnya manusia yang bersifat kronologis. Pengertian sejarah juga berarti ilmu pengetahuan yang berikhtiar untuk melukiskan atau menjelaskan fenomena kehidupan sepanjang terjadinya perubahan karena adanya hubungan antara manusia terhadap masyarakatnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sejarah adalah cerita masa lampau yang benar-benar terjadi dalam kehidupan yang berhubungan langsung dengan alam dan beraktivitas manusia. Sejarah itu bersifat kronologis atau urut. Yang selanjutnya definisi mengenai peradaban. Peradaban adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyebutkan bagian-bagian atau unsur-unsur suatu kebudayaan yang dianggap harus maju dan indah. Jadi peradaban adalah kemajuan suatu kebudayaan masyarakat, di mana masyarakat sendiri memiliki keinginan untuk mengembangkan kebudayaan itu, seperti mengendalikan sebuah tingkah laku, memiliki kemajuan dalam bersikap sopan santun, memiliki kemajuan dalam hal ilmu pengetahuan dan sebagainya. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang proses masuknya Islam ke negara Spanyol. Islam memasuki negara Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui Afrika Utara, di mana sebelum kedatangan Islam, Spanyol itu sudah dikenal dengan nama Andalusia, karena Spanyol pada saat itu dikuasai oleh bangsa Vandal. Dari perkataan bangsa Vandal inilah orang Arab menyebutnya Andalusia. Dalam proses penaklukan Spanyol ada tiga pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa dalam proses penaklukannya. Yang pertama adalah Tarif Ibnu Malik, yang kedua Tarik Ibnu Ziyad, yang ketiga Musa Ibnu Nusair. Nah, Tarif ini dinilai sebagai perintis dan penyelidik wilayah Spanyol. Karena apa? Karena ia merupakan orang pertama yang sukses menyeberangi selat antara Maroko dan benua Eropa. Ia pergi bersama satu pasukan perang berjumlah 500 orang dengan memiliki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian. Nah, dalam penyerbuan itu, Tarif menang dan kembali ke Afrika Utara membawa harta rampasan yang sangat banyak jumlahnya. Termotivasi oleh keberhasilan Tarif dan krisis kekuasaan dalam kerajaan Gotik yang menguasai Spanyol pada saat itu, serta dorongan besar untuk memperoleh harta rampasan perang. Nah, pada tahun 711 Masehi, Musa Ibnu Nusair mengirim pasukan sebanyak 7.000 orang ke Spanyol di bawah pimpinan Tarif Ibnu Ziyad. Tarik Ibnu Ziyad ini lebih terkenal sebagai penakluk Spanyol sebab jumlah pasukannya lebih besar dan efeknya pun lebih nyata. Nah, pasukannya Tarik Ibnu Ziyad ini terdiri dari sebagian besar suku Barbar yang didukung oleh Musa Ibnu Nusair dan sebagian lagi orang Arab yang dikirim Khalifah Al-Walid. Nah, orang Barbar ini merupakan suatu bangsa yang masih mempunyai pertalian keturunan dengan bangsa Hamiyah, suatu cabang dari bangsa kulit putih, dan dalam masa prasejarah mungkin berasal dari bangsa Samiyah. Kemenangan pertama yang diraih oleh Tarik Ibnu Ziyad membuka jalan untuk menaklukkan kota lain. Nah, Musa Ibnu Nusair bergabung dalam peperangan untuk membantu Tarik Ibnu Ziyad. Dengan bantuan pasukan yang sangat banyak, ia berangkat menyeberangi selat itu, dan setiap kota yang berhasil ia lewati, ia berhasil menaklukkannya.
Kota-kota yang berhasil ditaklukkan seperti kota Sidonia, Carmona, Sevilla, Merida, serta mengalahkan kerajaan Gotik Theodomir di Orihuela, dan selanjutnya ia bergabung dengan Torik di Toledo. Jadi Musa ibn Nusair itu bertemunya dengan Torik dan bergabungnya dengan Torik itu di Toledo. Kemudian keduanya berhasil menguasai kota-kota penting yang berada di Spanyol seperti Saragossa dan Navarre. Keberhasilan Tarif mendorong Tarik untuk mengadakan ekspedisi berikutnya dengan pasukan lebih besar. Hasil yang dicapai telah dicatat dalam sejarah sehingga membuat Tarik lebih layak dianggap sebagai penakluk Spanyol. Selanjutnya mengenai perkembangan peradaban Islam di Spanyol. Yang pertama, periode pertama dari tahun 710 Masehi sampai 755 Masehi, yaitu sejak masuknya Islam ke Spanyol sampai terbentuknya Daulah Umayyah di sana. Pada periode pertama ini, Islam di Spanyol mengalami goncangan sehingga terjadi 20 kali pergantian gubernur selama 45 tahun. Karena tidak ada gubernur yang tangguh yang mampu mempertahankan kekuasaannya untuk jangka waktu yang lama. Perbedaan pandangan politik itu menyebabkan sering terjadinya perang saudara. Yang selanjutnya adalah periode kedua dari tahun 756 Masehi sampai 912 Masehi. Pada masa ini, Spanyol diperintah oleh seorang amir, panglima atau seorang gubernur, tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan yang ketika itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Amir pertama adalah Abdurrahman I yang memasuki Spanyol pada tahun 138 Hijriah atau tahun 755 Masehi dan diberi gelar Al-Dakhil. Nah, pada periode ketiga ini dari tahun 912 Masehi sampai 1013 Masehi, pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar Al-Nasir Lidinillah, penegak agama Allah, sampai munculnya raja-raja kelompok kecil yang dikenal dengan Muluk Al-Tawaif masuk dalam periode ketiga. Pada periode ini Spanyol diperintah oleh penguasa yang bergelar khalifah. Dengan demikian, pada masa ini terdapat dua khalifah Sunni di dunia Islam, Khalifah Abbasiyah di Baghdad dan Khalifah Umayyah di Spanyol, di samping seorang khalifah Syiah di Fatimiyah di Afrika Utara. Di bawah pemerintahan Khalifah Abdurrahman III, Spanyol mengalami sebuah kemajuan yang menggembirakan, terlebih di bidang arsitektur. Tercatat tidak kurang dari 300 masjid, 100 istana megah, 13.000 gedung, dan 300 tempat pemandian umum berada di Cordova. Kemasyhurannya sebagai penguasa dikenal sampai di negeri Konstantinopel, Jerman, Prancis, hingga Italia. Bahkan penguasa negeri-negeri tersebut mengirim para dutanya ke istana khalifah. Armada laut yang dibentuk berhasil menguasai jalur lautan tengah bersama dengan armada Fatimiyah. Kebesaran Abdurrahman III dapat disejajarkan dengan Raja Akbar dari India, Umar bin Khattab, dan Harun al-Rashid. Jadi, Abdurrahman III bukan hanya sebagai penguasa terbaik Spanyol, melainkan juga salah satu penguasa terbaik dunia. Selanjutnya periode keempat dari tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Nah, pada periode ini Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negeri kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Muluk Al-Tawaif. Antara lain berpusat di suatu kota seperti Sevilla, Cordova, dan Toledo. Kemajuan peradaban Islam di Spanyol. Dalam kemajuan internal, yang pertama ada kemajuan di bidang filsafat. Mengapa? Karena Spanyol memiliki peranan perantara ilmu pengetahuan Yunani Arab ke Eropa pada abad ke-12. Minat terhadap filsafat ini dan ilmu pengetahuan mulai dikembangkan pada abad ke-9 Masehi. Islam berkembang di Spanyol menjadi awal lahirnya filosof di kemudian hari seperti Abu Bakar Muhammad bin al-Shaykh atau lebih dikenal dengan Ibnu Majah. Tokoh besar Ibnu Rushd dari Cordova dengan kelebihannya adalah ahli dalam menafsirkan karya-karya Aristoteles. Selanjutnya dalam bidang sains.
Dalam bidang sains ilmu yang berkembang masa itu ialah ilmu kedokteran, musik, matematika, astronomi, kimia. Ilmuwan yang terkenal pada masa itu ialah Abbas ibnu Fanas yang merupakan ahli dalam bidang kimia dan astronomi. Ia adalah orang yang pertama menemukan pembuatan kaca dari batu. Selanjutnya dalam bidang fikih. Spanyol ketika itu dikenal menganut mazhab Maliki. Orang yang memperkenalkan mazhab Maliki di sana adalah Ziyad ibnu Ad. Ar-Rahman selanjutnya diteruskan oleh Ibnu Yahya ketika menjadi qadhi pada masa Hisham bin Abdurrahman. Selanjutnya adalah runtuhnya Islam di Spanyol. Penyebab runtuhnya yang pertama adalah konflik Islam dan Kristen, terus tidak adanya ideologi, dan yang ketiga tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Pada konflik Islam dan Kristen, terutama pada periode keempat, karena sudah seringnya terjadi peperangan antara sesama Islam, peperangan antara saudara-saudara, sehingga ada sebagian dari umat Islam yang meminta bantuan kepada raja-raja Kristen. Nah, karena raja-raja Kristen, terutama orang-orang Kristen tahu bahwa Islam udah melemah, Islam udah menurun, maka pada saat itulah para raja-raja Kristen melakukan penyerangan terhadap Islam sendiri. Nah, umat Kristen sendiri mengalami kemajuan pada abad 11, sedangkan umat Islam mengalami kemunduran. Bahkan orang Kristen sendiri banyak memakai nama-nama Arab dan meniru cara hidup lahiriah kaum muslimin, bahkan bahasa Arab pun menjadi salah satu bahasa utama. Selanjutnya, tidak adanya ideologi. Masyarakat Islam Spanyol yang terdiri dari berbagai etnis, di mana mula awal pembentukan kekuasaan ini sering timbulnya konflik, perselisihan, peperangan yang mengganggu stabilitas politik, sosial, dan ekonomi. Keseringan konflik yang terjadi seperti sikap superioritas dan rasialis, fanatisme, ketidakpuasaan yang melahirkan pemberontakan bercampur pada kekuasaan dinasti ini, di mana mereka sulit disatukan dalam satu ideologi yang bermakna persatuan, apalagi tidak ada figur pemersatunya. Yang selanjutnya, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Hal ini menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Karena itulah kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan Muluk Al-Tawaif muncul. Granada yang merupakan pusat kekuasaan Islam terakhir di Spanyol jatuh ke tangan Ferdinand dan Isabella. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Islam itu masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui Afrika Utara dengan 3 pahlawan, yaitu Tariq ibnu Malik, Tariq ibnu Ziyad, Musa ibnu Nusair. Mereka bertiga melakukan penaklukan terhadap Spanyol, tak luput dari rasa semangat mereka untuk melakukan perluasan kekuasaan Islam, dan mereka melakukan ekspedisi tersebut di waktu yang sangat tepat. Terima kasih. Dan saya memohon maaf apabila ada kesalahan dari tutur kata saya dalam mempresentasikan. Terakhir dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.